Oke pemirsa, saat ini saya sudah ada di ruang podcastnya Pak Yusuf Kohar. Ruangan ini biasanya beliau gunakan untuk talk show dengan masyarakat Bandar Lampung, menyapa masyarakat Bandar Lampung, kemudian juga menyampaikan program-programnya, menerima keluh kesah dari masyarakat Bandar Lampung. Oke, kita langsung saja tanya beliau, apa kabarnya Pak? Baik. Baik ya Pak. Oke Pak, ini orang tahunya kan Pak Yusuf Kohar sebagai wakil wali kota, belum tahu keseharian itu seperti apa. Nah, kesehariannya itu seperti apa sih Pak Yusuf Kohar itu? Yang orang tahu tuh Pak. Saya bukain gitu ya. Oh gitu ya. Jadi begini, saya kan sekarang ini jabatan sebagai wakil wali kota Bandar Lampung. Jadi sebagai wakil wali kota Bandar Lampung kan masyarakat kan sudah tahu semua kan. Yang namanya wali kotanya kan tidak memberdayakan, tidak dianggap wakil wali kota itu ada kan gitu kan. Tapi kan saya kan tidak diam, ya kan, karena kita kan sudah dilantik, kita disumpah, jadi kita ya banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Seperti saya kunjungan ke camat lurah, ya kan, memberikan saran dan pendapat, memberikan wawasan dan inovasi dan kreativitas, mungkin di puskesmas, mungkin di sekolah-sekolah, mungkin di pasar-pasar, dinas badan. Nah, yang penting saya bagaimana Bandar Lampung ini yang terbaik. Oh gitu ya. Oke, sebelum kita bicara masalah politik Pak Yusuf Kohar, mungkin masyarakat Bandar Lampung juga ingin tahu gitu kan, kecilnya Pak Yusuf Kohar itu seperti apa? Jadi saya ini anak tentara TNI ya. Oh, lalu TNI ya Pak ya? TNI. Semangatnya luar biasa. Patriotisme kan. Kita didik disiplin misalnya. Saya SD jadi negeri nomor 57 yaitu Palembang. Yaitu tahun 69 sampai 74. Terus SMP saya dibina warga swasta Palembang juga tahun 77, 75 sampai 77, dan SMA yaitu SMA Negeri 5 Palembang di tahun 78 sampai 81. Dan saya kerja dulu karena kan orang tua sudah meninggal, jadi saya tidak bisa melanjutkan kuliah kan. Saya sudah faktor tidak melanjutkan kuliah, sehingga saya cari kerja. Nah, kerjanya dua dapatnya, yaitu di Departemen Penerangan dan di Kehutanan. Tapi Kehutanan kan masih honor menteri kan. Kalau di ini sudah SK Menteri, SK PNS kan. Saya karena gajinya kecil di Penerangan 21.500 10 kilo, sementara di Kehutanan honornya 59.500. Jadi saya meniti karir jadi Kehutanan. Pak Yusuf Kohar, pengalaman hidup masa lalu apa yang Bapak rasakan, suka dan dukanya? Mungkin kita dengar dulu lah, dukanya selama menjalani hidup di masa lalu itu seperti apa sebelum menjadi seorang wakil wali kota. Ya dukanya banyak, kan kita perlu ada tantangan, ya, ada rintangan, tapi kan kita kan yakin kepada yang kuasa, walaupun rintangan dan tantangan yang banyak, tapi kita kan harus berbuat yang terbaik lah, dengan tekad niat kita, kemampuan kita kan, sehingga saya bisa kerja lagi. Setelah itu saya melanjutkan kuliah di D3 Ekonomi Industri kan. Terus saya melanjutkan lagi kuliah di Universitas Gajah Malang kan tahun 86 sampai 88, 84 sampai 88 ya, 86 88. Terus saya melanjutkan kuliah MM di Unsri atau tahun 94 96. Jadi saya sudah, walaupun suka dan duka, saya tetap meniti karir di bidang pendidikan, nggak main-main. Karena saya tahun 96 sudah MM. Jadi sosok yang Yusuf Kohar yang memang suka belajar ya. Senang belajar ya kan. Terus saya di Samudra Indonesia dapat 6 tahun kan. Setelah itu saya jadi kepala cabang di Kabang Nusa di Lampung. Setelah itu saya pegang namanya ekspor kopi. Luar biasa. Nah, saya berhenti kerja. berhenti kerja ya. Kan selama terus Berapa lama nih Pak Yusuf Kohar? ya paling 3 bulan. 3 bulan. Ini sesuatu yang membuat kita memang kepada teman-teman pekerja, jangan berhenti kerja dulu sebelum bisa itu dapat yang baru ya. Nah, itu pengalaman yang pahit yang paling pahit saya alami. Pas saat itu kondisinya seperti apa Pak? Ya kondisi tahu sendiri kan, kita kan Tahun berapa itu Pak Yusuf Kohar? tahun 86 87. Oh, Kita kan termasuk orang idealis juga kan. Jadi begitu berhenti kerja kita, karena kita prinsip ya, tidak bisa kita toleransi, jadi sehingga saya berhenti.
kerja lagi kan. Sudah kerja lagi, saya jadi dosen juga kan. Tahun 99 sampai 2010 saya dosen kan. Di STAUR dan di UNILA, lulusan luar biasa, divisi UNILA kan. Nah terus saya bisa jadi wakil wali kota kan luar biasa kan. Luar biasa. Karena kita dari segi materi misalnya perhitungan kita mungkin kita tidak bisa jadi wakil wali kota kan. Tapi ada saja bantuan yang kuasa kepada kita kan melalui tangan-tangan orang sehingga bisa kita jadi wakil wali kota. Jadi di prinsipnya jangan menyerah ya Pak. Jangan menyerah, harus kerja keras. Nah, pemirsa, obrolan yang menarik. Oke, pemirsa, kembali lagi di Tatap Mata Eko. Kita akan lanjutkan obrolan santai dengan calon Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Yusuf Wahar. Oke, Pak Yusuf Wahar, kita lanjut nanti obrolan santai ini, Pak. Oke, Bapak sudah menjalankan rumah tangga dengan Ibu Mimi, kayaknya nggak ada masalah apa-apa kita dengar, Pak. Sangat luar biasa. Menjadi inspirasi juga kepada pasangan hidup yang ada di Bandar Lampung ini kan. Nah, rahasianya apa sih Pak? Bisa langgeng rumah tangganya, karena nggak pernah kedengaran macam-macam di rumah tangganya Pak Yusuf Wahar. Kalau saya kan kenal sama ibu kan. Saya masuk Wamil, kan ibu masuk Wamil. Oh kan gitu. Jadi ketemu Ini awalnya di Pak? di Wamil, awal mulanya. Tahun berapa itu Pak Yusuf? Tahun 89. Tahun 89. Jadi saya pacaran tidak terlalu lama. Jadi hanya 8 bulan. Saya memberanikan diri untuk melamar dan langsung akad nikah. Oke, Ibu ini, maaf Pak Yusuf Wahar, biar tahu juga pemirsa, ini perempuan yang keberapa yang kita incar dari kita kecil dulu, zaman masa puber, atau memang ibunya pertama langsung dinikahkan gitu loh Pak Yusuf Wahar. Jadi saya banyak juga kenalan. Wah ini, tapi bukan playboy ya Pak? Saya tidak playboy. Oh, hai, tapi kalau kenalan saya banyak. Karena kan Ya. ada pertimbangan dan sebagainya. Nah, begitu ketemu ibu, saya lihat ibu ini kan orang-orangnya sederhana kan, tidak terlalu menuntut kepada saya kan, istilah itu mengada-ada, mau istilah itu branded atau apa nggak ada kan. Yang penting kita hidup. Dan saya diterima dengan ya lapang dada kan, karena saya waktu dulu bekerja kan. Tapi karena mungkin saya nikah langsung ada rezeki dari ibu kan, sehingga saya bisa kerja di Samudra Indonesia. Jadi kelanggengan itu ya saya pertahankan. Dan akhirnya pernah juga kita dalam rumah tangga itu terjadi kecelakaan. Oh gitu. Jadi kebalik mobil kan, terus ibu patah kaki, patah tangan kan, tapi alhamdulillah sembuh. Nah dari situ kita sudah berpikir bahwa nggak ada gunanya kita misalnya membanggakan harta ya kan. Yang penting kita banyak-banyak buat kebaikan saja kepada orang. Insya Allah Tuhan akan memberikan jalan. Dan ibu pun begitu juga, nggak ada yang satu mau happy, mau apa dan sebagainya, selalu minta yang barang-barang mahal kan. Dan ibu ya sekarang dia kuliah tamat dari apa nama itu ini di D3 daripada perbankan Palembang. Terus setelah itu saya suruh kuliah dia. Nyambung lagi kan itu di UNILA tahun 99, yaitu jurusan akuntansi juga. Saya jurusan akuntansi dan jurusan akuntansi ya. Nah ibu hanya ibu rumah tangga biasa saja. Oh gitu ya. Nah, itu aja. Oke. Jadi resep daripada kelanggengan itu ya sering pengertian. Oh, pengertian. Jangan kita paling hebat sendiri mau ngatur ibu dan ibu juga mau ngatur kita. Jadi yang namanya kepala rumah tangga ya tetap yang namanya laki-laki kan. Laki-laki tidak boleh kalah dalam dengan perempuan kan. Kalau perempuan sudah ngatur rumah tangga terlalu hebat ya gimana mau memimpin masyarakat yang luas kan. Makanya saya tekankan kepada ibu tidak usah ikut. Kalau saya seandainya terpilih jadi wali kota, ibu tidak boleh ikut campur ngurusin pemerintahan. Cukup saja ngurusin PKK, cukup saja ngurusin Dekran Asda, cukup saja ngurusin Dharma Wanita. Itu pekerjaan banyak. Kalau betul-betul PKK itu betul-betul dikerjakan dengan bagus, itu luar biasa masyarakat Bandar Lampung itu, terutama ibu-ibu dan anak-anak di Bandar Lampung ini terjaga yang namanya kesehatannya ibu dan anak ya, terus yang namanya pendidikannya juga terjaga, dan pola hidup yang bersih, pola hidup yang sehat, terus pola makan yang sehat. Ini harus tugas-tugas daripada PKK. Terus yang ketiga itu bagaimana ibu-ibu produksi di Bandar Lampung ini bisa menghasilkan uang.
Jadi apakah dia kerajinan, apakah dia makanan, apakah dia souvenir ya, apakah dia muat tanam tumbuh. Yang penting setiap hari harus beraktivitas untuk mencari duit, untuk membantu ekonomi keluarga kan, itu tugas PKK. Namun tinggal lurah kan, terus nak ganti kepala dinas kan, nah ini bukan ranah daripada istri. Jadi artinya Pak Yusuf Kohar sudah mewanti dari sekarang. Saya harus siapkan seperti itu. Oh gitu. Itu saya di mana-mana saya selalu ngomong kan. Jangan ngatur-ngatur pemerintahan. Karena tugas daripada ibu membantu suami, membantu wali kota atau wakil wali kota itu masih banyak. Begitupun ibu Tulus juga. Tulus saya harapkan seperti itu supaya ini apa yang namanya pembangunan ini lebih sempurna. Ngobrol. Nah, Kalau sudah ngobrol, udahlah bisa berjam-jam dan ibu pun ngerti ya. Oh ngerti gitu Ngerti ya. dengan urusan itu. Terus yang ketiga itu ya kalau ada nyanyi-nyanyi, joget-joget saya nyanyi-nyanyi, joget-joget juga. Iya. Entertain saya mainkan. Iya, Tapi kalau ngobrol, diskusi, ya dengan siapapun kalau masuk ya bisa berjam-jam. obrolan apa yang Pak Yusuf Kohar suka ya Pak? Materi obrolan apa? Macam-macam. Macam-macam. Masalah sosial budaya, masalah pemerintahan, masalah apa namanya itu politik, masalah apa saja saya bisa membaca perasaan orang kan. Nah, itu yang kita harus sampaikan, bisa bergaul. Terus yang ketiga yaitu SQ, ya kan, spiritual prinsip. Nah, itu yang harus dimainkan supaya kita ada keyakinan, ada kepercayaan, tekad dan niat kerja. Oke, Pak Yusuf Kohar yang paling disuka dalam hidup ini apa Pak Yusuf? Ya, bersenda gurau. Ya, Gitu kan. Oke. Nah kalau yang nggak disuka Pak Yusuf Kohar? Yang nggak suka kita yang tindakannya konyol. Oh tindakan konyol. Yang konyol yang tidak disiplin kan, yang tidak teratur dan tidak terencana itu pasti saya marah. Gitu. Misalnya supir, kalau supir saya harus cekatan juga. Makanya dari pikiran-pikiran saya harus dia terjemahkan dengan bagus. Oke. Yes, pemirsa sangat menarik. Jadi saya ini kan waktu saat reformasi dan anak-anak muda itu kan saya lihat kan begitu lantang, begitu mampunya berbicara di depan umum dan sebagainya. Sedangkan kita ini kan hanya pekerja. Nah dari situlah saya tertarik, kok anak muda aja bisa, ini segala saya tidak. Jadi saya datang ke setiap seminar, diskusi, diundang dan diundang, saya datang, saya belajar. Saya duduk di sudut di belakang. Terus suatu saat saya diundang, saya memberanikan diri ngomong. Ngomongan saya kan direspek kan, bagus kan. Akhirnya terjadi percaya diri kan. Jadi saya mulai tampil kan, mulai urusan kemasyarakatan sosial kan, saya bicara masalah di DPR, di mana-mana saya bicara. Kalau 2002 ada berdiri Demokrat. Nah, saya lihat kan Demokrat itu kan awal mulanya kan orang-orang Apindo, Lampung, bergabung. Pikir saya kalau orang-orang Apindo apa belum politik terjun politik, kita masuk politik, berpikir saya aman, kan bisa memperbaiki. Ya nggak tahunya sama juga, tergantung orangnya kan itu. Oke. Pak Yusuf Kohar melihat dunia politik itu seperti apa Pak Yusuf Kohar? Ya kalau orang kan melihat dunia politik itu kan harus bisa menghalalkan segala cara dan macam-macam strategi yang harus disampaikan. Tapi kalau saya sudah punya prinsip politik itu memang seperti itu. Tetapi kan kita perlu ada etika. Yang mainkan saja etika itu kemampuan kita. Jadi kinerjanya dulu yang harus kita mainkan, baru politiknya. Karena sementara ini orang banyaklah bermain politiknya di samping kinerja yang ada. Begitu politiknya dimainkan, kinerja ada, ompong juga. Nah kalau saya punya prinsip kinerja kita. Begitu kita kinerja kita bagus, orang akan narik kita untuk di bidang politik. Jadi jangan misalnya angin berembus kita harus ikutin. Nah, nanti kita akan kecebur juga. Kita ikutin aja dengan prinsip-prinsip yang terintegrasi kan, prinsip-prinsip yang kejujuran itu harus kita mainkan. Kalau tidak nanti kita akan rusak. Seolah-olah politik itu negatif kan. Padahal politik itu kan untuk hal-hal yang positif. Oke, Pak Yusuf Kohar, Saya banyak belajar sebagai wakil wali kota kan banyak yang tadinya
urusan pemerintahan saya tidak mengerti. Dengan 5 tahun saya turun kan, walaupun tidak dilibatkan oleh wali kotanya, tapi kan saya turun. Dan saya pernah juga menjalankan tugas sebagai wali kota kan, sebagai PLT wali kota. Dan itu pun di bidang anggaran kan kita tidak pernah divisit kan, tidak pernah divisit. Semua mungkin saya bayar, semua utang billing ya kan, utang yang namanya kesehatan gratis di puskesmas, terus rumah sakit itu saya bayar. Dan sempat juga saya ingin mewarnai yaitu Stadion Pahoman, walaupun tidak menggunakan dana APBD. Saya ngajak teman-teman untuk ngecat yang namanya Pahoman itu, karena Pahoman itu kan bayangkan berapa tahun dipinjamkan ke provinsi kan, dari provinsi ke Kota Bandar Lampung kan tidak ada pemeliharaan, warnanya juga buram dan sebagainya. Itu saya cat. Ya, saya pernah diajak Pak Yusuf Kohar waktu itu pas buka sepak bola itu. Ya, kita lihat gedung itu kan. Ya, sudah saya cek itu. Jadi apapun yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Jadi memang yang namanya pertama kali data kependudukan Bandar Lampung ini harus kita perbaiki. Itu dulu awal mula kita cerita, karena supaya betul-betul KK itu akurat, ya, KTP juga akurat, supaya data penduduk Bandar Lampung ini bisa kita pastikan benar kan itu. Karena selama ini yang terjadi sekarang ini masih banyak penduduk itu pakai KK atau KTP alamat sebelum pemekaran kelurahan dan sebelum pemekaran kecamatan. Nah, ini kita harus perbaiki. Terus yang kedua yaitu kita harus memperbaiki data PKH dan data Rasta. Ini kebutuhan dasar manusia yang harus kita lakukan. Itu pertama, PKH dan Rasta ini kan bisa diperbaiki kan setiap 3 bulan sekali, ya, melalui permohonan dari RT ke lingkungan ke kelurahan ke kecamatan ke yang namanya wali kota ke provinsi. Ini 3 bulan sekali bisa diperbaiki. Jadi jangan ada yang orang yang tidak berhak dengan kriteria PKH dia dapat, dan orang yang berhak tidak dapat. Emang faktanya sekarang kenyataannya seperti itu. Makanya saya harus bertekad untuk kita perbaiki. Oh gitu. Di bidang pendidikan jangan terjadi lagi yaitu SD suasana zaman tahun 70 terulang kembali di 2020 ini. Paling tidak SD itu sudah rapi, kelasnya bagus, ya kan, tempat duduknya bagus, suasana di luar bersih dan asri, dan fasilitasnya memadai, dan gurunya tidak boleh ada yang TKS. Dan kalau sekarang ini kan guru TKS gajinya hanya 250 dari dana BOS, 250 insentif dari yang namanya Pemda Kota. Jadi hanya 500 ngajar untuk memperbaiki anak bangsa kita, nggak bisa. Mesti dia diangkat dari Honda. Makanya saya berjanji setelah misalnya sama Pak Tulus nanti jadi wali kota, saya akan TKS ini kita akan angkat menjadi honor daerah, supaya tanda tangan SK-nya tanda tangan wali kota kan, supaya dia bisa nanti ngurus NUPTK, setelah itu dia ngurus yang namanya sertifikasi. Jadi kalau sertifikasi honornya kan dapat 2 juta kan, anggaplah misalnya Honda kita misalnya tak ada duit, tak ada anggaran 1 juta, dia 3 juta. Ngajar 3 juta dengan ngajar yang 500.000, ini yang harus kita perbaiki. Oke. Pak Yusuf Kohar, ruang tunggu, pelayanan, peralatannya, medisnya, kita satu-satu kita perbaiki secara bertahap. Yang satu bagus ini. Jadi ada standar yang namanya untuk publik itu nomor 1 yang harus kita perbaiki. Fasilitas publik itu nomor 1 kita perbaiki. Itu puskesmas, sekolah tadi kan, terus rumah sakit. Rumah sakit kita harus buat bagus lah, dia mengarah ke titik. Yang minimal peralatan MRI, peralatan CT scan, itu kan sudah ada di rumah sakit. Jadi kita tidak lagi di Jakarta dan sebagainya. Ya pemerintah harus turun bagaimana untuk mengatasi yang namanya kesehatan ini. Terus yang selanjutnya bagaimana ruang terbuka hijau. Jadi kita sudah ada yang namanya alun-alun atau yang namanya tempat kuliner kan, tempat ini seperti Waterfall City itu kan harus kita bangun untuk City. Masa kita mau ke pariwisata harus ke yang namanya pesawaran atau ke Lampung Selatan, sementara laut kita panjang kan. Nah, ini yang harus kita bangun karena kita sudah punya aset di situ kan 2,1 hektar kan. Tinggal kita besarkan aja, ya mungkin
50M kita masukin, nanti 50M kita masukin, saya kira sudah bagus. Dan Pak Yusuf Kohar yakin itu bisa terlaksana? Bisa terlaksana. Terus yang kedua misalnya pasar bambu kuning, pasar itu harus diperbaiki Pak. Itu fasilitas semua, masa pasar kita jelek semua kan, untuk pasar tubuh, kan, atas kosong, belakang kosong juga kan. Terus yang namanya pasar bambu kuning, kita harus buat memang. Itu kan menjadi ikon. Berapa M lah kita perbaiki itu supaya memang untuk menyulap itu jadi memang. Karena harus kita perbaiki. Nah ini Pak Yusuf Kohar, ini ada isu yang namanya program yang sudah bagus yang dilaksanakan oleh Herman seperti gratis, yang kita pertahankan. Malah kita gratis dan berkualitas. Kan gratis dan berkualitas. Seperti misalnya pendidikan gratis. Tapi pendidikan ini benar-benar kualitas. Dan fasilitas sekolahan itu harus bagus juga. Ini yang maksud saya, jangan sampai nanti gratis tapi kenyataannya ada SPP-nya. Dan sekarang ini kan begitu kan. Mestinya kalau gratis nggak ada SPP lagi kan. Karena kan sudah ada dana BOS. Nah alasan sekarang komite seolah-olah sumbangan, tapi sumbangan wajib. Nah ini gratisnya di mana? Jadi ini akan diperbaiki. Ini kita perbaiki. Sama Pak Tulus saya akan perbaiki yang namanya pendidikan. Jadi kalau gratis, gratis beneran. Dan kalau gratis, ya dibayar. Nah kalau sekarang ini kan billing, masyarakat kan gratis, ada billing. Tapi billing ini kan belum dibayar Pak, oleh Pemda ke sekolah-sekolah. Jadi kalau nggak gratis, belum gratis betul. Nah ini gratis dan berkualitas. Jadi ada 100% gratis dan berkualitas. Apa namanya itu? Lalu kita harus tetap mempertahankan, ya kan? Tapi manfaatnya harus berguna bagi masyarakat. Ada kemajuan manfaatnya. Seperti contoh, kita kasih misalnya insentif Babinsa, Katipas, RT dan lingkungan. Nah, mestinya pelayanan ke masyarakat dengan adanya insentif ini harus pelayanannya prima. Terus pelayanan daripada camat lurah, RT lingkungan prima, ya kan? Terus yang kedua, ya pelayanan daripada keamanan harus lebih kan. Ini yang harus kita ini kan. Kalau memang manfaatnya luar biasa, RT dan lingkungan harus kita tambah, kita tambah. Kita perankan. Jadi RT itu maksudnya tuh kita perankan betul-betul peran, bukan hanya simbol RT. Jadi RT lingkungan camat lurah itu jangan hanya jadi tim sukses, kepentingan seorang pejabat, bukan itu. Tapi betul-betul camat lurah RT lingkungan ini dia memang sosok yang punya komando di wilayahnya. Jadi jatuhnya wali kota di tingkat kecamatannya, wali kota di tingkat kelurahannya, wali kota di tingkat lingkungannya, dan wali kota di tingkat RT. Pak, saya cukup tersenyum Pak Eko. Jadi kan jangan rakyat itu dibodohi. Karena sosialisasi itu boleh dilakukan. Mau kasih yang namanya sembako, mau kasih yang namanya kambing, mau kasih yang namanya sapi, asal mampu silakan. Karena status kita itu kan ada status kan. Waktu kita belum mendaftarkan diri, status kita bebas aja seperti masyarakat bebas yang bersosialisasi kan. Terus yang kedua, kalau kita sudah pendaftaran masih calon bakal calon. Nah besok tanggal 23 September kita ditetapkan menjadi calon, baru aturan KPU kita patuhi. Jadi yang namanya bagi duit, yang selebaran-selebaran yang dibagi-bagikan oleh Pemda itu, yang mengatasnamakan KPU, mengatasnamakan Bawaslu, mengatasnamakan polisi atau jaksaan, itu belum berlaku. Berlakunya setelah tanggal 23. Jangan rakyat ini ditakut-takuti. Rakyat ini harus kita bangun politiknya. Ini kan pembangunan politik itu kan dalam semua bidang, termasuk bidang ideologi, termasuk bidang politik, termasuk di bidang ekonomi, termasuk bidang sosial budaya, dan termasuk yang namanya pertahanan keamanan. Jadi kita jangan membodohi rakyat, karena ini pemilu, supaya jangan melihat kucing dalam karung, ya silakan bersosialisasi. Kalau seandainya saya bersosialisasi kemarin membagikan sembako itu,
menyalahi aturan, saya kan sudah ditangkap polisi dan saya sudah di blacklist oleh yang namanya Bawaslu dan KPU. Ini harus rakyat semakin cerdas. Jangan satu sisi kita dilarang-larang untuk bersosialisasi, tapi di satu sisi orang memanfaatkan fasilitas yang namanya aparatur pemerintah, yang namanya linmas. Linmas itu tugasnya adalah untuk supaya ada rasa aman bagi masyarakat, bukan untuk menghalau orang untuk bersosialisasi. Jadi kalau orang bersosialisasi silakan aja. Mau bagi sembako, ya silakan aja. Sembako ada stiker, ya silakan dong. Kalau nggak ada stikernya, itu Yusuf Pohar temukan atau Tulus. Kan ini harus ada di sini. Ini pemahaman yang salah yang harus kita luruskan. Dan saya lihat, alhamdulillah, ya masyarakat dengan kegiatan YouTuber yang luar biasa, walaupun banyak tantangan camat lurah dan tapi kita masih bisa ketemu dengan masyarakat di tingkat-tingkat RT, baik timnya Pak Tulus, baik timnya Yusuf Pohar maupun tim partai masih tetap masuk, dan kita memecah itu konsentrasi lawan untuk mengenalkan yang namanya YouTuber Yusuf Tulus bersama rakyat. Memaju wali kota, ya kan? Terus saya lihat ada nama-nama yang disodorkan ke saya, A, B, dan C kan. Nah saya pilih karena saya sebenarnya dengan Tulus ini nggak terlalu akrab, tapi saya sering berhubungan, sering di satu dulu pernah kontak Pak Indro dan sebagainya. Dan saya lihat sosok DPR yang tidak ada cacat, tidak ada macam-macam, mau nekenin perusahaan, mau nekenin kepala dinas, kan nggak ada yang saya dengar Pak Tulus ini. Dan Pak Tulus saya lihat sudah 4 periode jadi DPR terus menerus. Nah itu jadi dengan kesederhanaannya Pak Tulus itu yang saya pilih. Jadi chemistry-nya kan begitu dulu. Saya sederhana, Pak Tulus sederhana, ya kan? Saya orangnya mungkin agak tegas dan cepat, Pak Tulus kan agak slow dan priai. Jadi ini pasangan yang imbang, ya kan? Yang imbang, yang punya pengalaman. Saya punya kemampuan di bidang eksekutif sebagai wakil wali kota dan sebagai PLT wali kota, dan Pak Tulus sebagai legislatif. Nah ini saya cantumkan, makanya kita punya tagline kan, orangnya berpengalaman, bersih dan visioner. Ini yang harus kita mainkan. Ini pertanyaan terakhir. Kalau kita kan harus yakin dan harus percaya diri. Karena kalau kita tidak yakin dan tidak percaya diri, berarti kita tidak berdoa. Kita mendoakan yang tidak berhasil. Kita harus semangat, harus yakin, harus percaya, dan harus percaya diri bahwa kita bisa memenangkan pertandingan 9 Desember 2020 nanti. Makanya kita berusaha, Pak Tulus juga berusaha bagaimana berkomunikasi ke semua orang kan. Jadi walaupun orang yang kecil berapa dan sebagainya, tetap kita harus komunikasikan supaya kita bisa menarik simpati. Ini kan ilmunya kan ilmu pacaran juga kan. Ilmu bagaimana supaya kita mengenalin orang, ilmu bagaimana supaya orang tertarik sama kita kan. Tetapi tertarik itu bukan dalam konteks bagi-bagi sembako. Jadi sembako itu bukan sogokan, ini hanya istilah pernik, aksesoris. Jadi jatuhnya pemberian ya sebagai buat tangan aja. Tapi yang kita lihat kan, orang harus melihat sosok yang namanya Yusuf Pohar, siapa Yusuf Pohar kesehariannya, dan siapa itu yang namanya Tulus Purnomo, dan bagaimana program dia ke depan harus dia lakukan. Makanya saya katakan di sini, kita tidak main-main dengan proyek, ya kan? Dan kita tidak main-main dengan lelang jabatan. Kalau ada orang yang mau, kau pelajari. Kau belajar dengan benar, kau ikut. Kalau kau mampu, kau duduk. Dan tim sukses begitu juga. Harus kau pelajari, ya kan? Supaya semua tahu apa keinginan masyarakat, behavior masyarakat harus dia supaya harus dia tahu, supaya langkah-langkah kita bisa kita lakukan. Statement closing buat acara ini Pak, apa yang disampaikan? Ya saya
bersama yaitu saya YouTuber ya, Yusuf Tulus bersama rakyat, bersama Pak Tulus, saya akan melakukan yang namanya perubahan di Bandar Lampung ini. Perubahannya yang sudah dibuat Pak Herman misalnya belum baik, kita akan perbaiki. Kalau yang sudah mantap, kita akan tambah mantapkan lagi. Terus kalau yang misalnya sudah bagus, ya kita itu jalankan dengan apa yang kita tempat yang lain lagi kita harus lakukan. Jadi kita betul-betul bagaimana Bandar Lampung ini ada perubahan, baik misalnya jalannya, ya kan, baik fasilitas umumnya, baik yang namanya ruang terbuka hijaunya, baik yang namanya destinasi wisatanya, sumber daya manusia ya tentunya yang paling utama kan. Nah itu karena kita karena supaya bagaimana orang tertarik masuk Bandar Lampung. Kalau orang tertarik masuk Bandar Lampung, paling tidak uang yang beredar di Bandar Lampung ini meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi kita meningkat, terus indeks pembangunan manusia kita harus meningkat, terus Gini ratio-nya harus kita turunkan. Ini standar kita membangun, makanya kepala dinas, kepala badan membuat program harus jelas-jelas indikator keberhasilannya dan outcome. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadi kita profesional aja. Kalau misalnya ada pertanyaan kan dari masyarakat kan, gimana Pak katanya, nak bangunnya kan perlu duit kan. Kan Oke, saya lupa nanya tadi Pak Yusuf. Ini ruangan kayaknya dirancang khusus ini buat apa nih Pak? Ini untuk podcast Pak. Kita kan harus milenial juga. Umur boleh 59 tahun. Tetapi kita gaya milenialnya harus kita ikuti. Karena kalau dalam survei kan memang yang turut mendukung saya atau pilihnya ya termasuk kaum milenial kita luar biasa. Karena kita sering tampil di medsos ya kan, baik di Facebook, Instagram, dan saya sendiri yang megang yang namanya Facebook saya, Instagram saya jawab sendiri lah. Jadi kita memang kepada anak-anak muda bagaimana berkarya lah, ya kan? Karena sekarang ini dengan teknologi canggih, karena Pak Presiden Jokowi sudah membangun yang namanya jaringan teknologi ini luar biasa, ya kan? Dengan adanya pembangunan Palaparing Barat, Palaparing Tengah, dan Palaparing Timur yang sudah diintegrasikan dengan selang optik yang luar biasa, kecepatan internet kita mungkin 30 Mbps kan. Nah, pemerintah kota harus yang namanya tiang-tiang atau tower-tower ini kita harus kasih izin yang murah-murah kan, tidak usah mahal-mahal, supaya yang namanya jaring internet kita kan tidak lemot atau tidak yang namanya blank spot, yang itu yang harus kita mainkan. Jadi supaya mereka punya inovasi, punya kreativitas, jadi startup ya, anak-anak muda bagaimana membangun startup kan, jadi bisnis yang berdasarkan aplikasi internet kan, jadi startup ya. Kalau yang namanya ini apa Dekakon kan sudah mencapai Dekakon, Gojek kan sudah Dekakon, Unicorn kan kalau bisa ngarah ke Unicorn. Orang-orang Bandar Lampung ini bisa mendirikan startup dan bisa mencapai yang namanya Unicorn. Itu yang harus kita mainkan. Kalau tidak, kapan lagi kita ingin memperbaiki bangsa dan negara ini lebih baik.